Halo, selamat siang sahabat Aura semuanya. Selamat siang buat sahabat Aura yang ada di Instagram live streaming saya hari ini. Hari ini hari Rabu ya. Mohon maaf, saya udah beberapa hari ini saya sering live streaming ya. Tapi hari ini live streaming seperti yang saya umumkan kemarin pada waktu saya live baca Aura, saya akan kedatangan tamu. Saya akan berkolaborasi dengan salah satu ahli spiritual atau ahli supranatural. Kita akan membahas mengenai aura dan dunia mistis. Seperti yang sudah saya tuliskan di feed saya juga, bahwa hari ini saya akan berkolaborasi, akan membahas atau diskusi mengenai aura dan dunia mistis. Dan salah satu sahabat kita nantinya, namanya Diajeng Kartika. Beliau adalah ahli supranatural atau ahli spiritual. Oke, untuk Diajeng Kartikanya sudah bergabung. Kita tunggu ya untuk Ibu Diajeng Kartikanya untuk bisa bergabung masuk di live streaming saya hari ini. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, Jeng aja ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ini udah banget. panggilnya Jeng aja panggilnya nggak apa apa-apa. ini? Jeng, oke, Jeng Iya, Kartika ya. iya. Oke, terima kasih loh Ibu Jeng Kartika sudah mau bergabung di live streaming saya hari ini. Saya yang merasa berkehormatan ini. Ya kan? Dari Iya, saya kemarin tanya juga sama asisten berapa? Itu dari iya. mana? Ini Jeng Ratu ini ya, aku bilang gitu. Sih Bu, kalau Jeng Kartika ya, saya susah banget ini panggilnya. Kalau Jeng Kartika sendiri ini dari mana ini asalnya ini? Saya aslinya dari Solo. Oh, dari Cuman saya Solo. Tapi saya Hmm. tinggal di Palembang sudah 17 tahun. Oh, 17 tahun. Oh, lama sekali ya Ibu ya. Ya, Bisa kalau Mbak dikenalkan Ratu dulu nih. gimana? Oke. Sebentar, oke. Bisa kenalan dulu nih buat kepada sahabat Aura semuanya yang ikut bergabung di streaming hari ini biar sahabat Aura kenal siapa nih Jeng Kartika ya. Dia Jeng Oke, Kartika terima ya kasih. panggilannya ya. Baik. Iya, iya. Kebetulan saya hanya seorang supranatural ya kan. Saya fokus dan konsentrasi di Oke. bidang saya. Iya kan, kebetulan apa Mm. namanya? Ya, tentunya sudah sekitar 20 tahun saya Oh, berkiprah di lama bidang. ya Bu ya. Ya, Mm. sudah lama bahkan Mm. karena berawal sebetulnya dari hobi Mm. ziarah. Mm. Ya, Mm. dari hobi ziarah dari satu makam ke makam ya kan. Jadi kalau orang Mm. bilang sarjana alam gaib tadi gitu. Oh gitu. Kemampuan spiritualnya tersebut itu didapat dari kecil atau baru-baru 20 tahun tersebut atau dari nenek moyangnya atau keturunan atau bagaimana itu jangan Kartika? Gimana ya ngomongnya ya kalau kita bicara Mm. leluhur ya kata kalau saya ini kan kebetulan ayah saya orang Kalimantan Selatan, Oh saya gitu, orang Banjarmasin atau mana? J Oke. Martapura Banjarmasin Oh ya kan. gitu. Ya, tempat apa namanya batu-batu permata. Nah, karena kebetulan di sini Mm. saya pedagang semua. Oh Sementara gitu. kalau ibu saya di Solo, ya kan, Oh. asli Solo. Gitu. Dan kebetulan beliau apa namanya keturunan dari pujangga-pujangga keraton. Itu Oh kalau kita gitu. ya, itu Berarti kental ceritanya. sekali ya, Jeng ya. Berarti Tapi kental pokoknya sekali ya. yeay. Mm. Makanya sekarang kan gantian ini saya malah pengen tahu Jeng Ratu Aura ini dari mana dan ini kan kebetulan banyak juga teman-teman kita yang bergabung itu kan pengen tahu nih. Iya, Oh, iya baik. ini apa gitu. Kebetulan kan juga
paguyuban kami, paguyuban olah spiritual dan kebatinan Kusuma Jati kan udah ada sekitar 30 cabang ya di Oh seluruh gitu. di seluruh Indonesia, dan kebetulan kita juga ketua DPC FKPPAI. Oh gitu. Ya kan, keluarga itu dari apa namanya, kebetulan teman-teman kita banyak ya, teman-teman dukun, teman-teman spiritual yang konsisten dengan hal-hal seperti ini, sebetulnya sama aja. Nah, saya lihat Baik. Mbak Ratu Aura ini kok wah masih muda, dan saya lihat udah konsen di bidang kayak gini itu luar biasa gitu. Iya. Nah, Oh iya jeng nih. ya apa-apa, jadi makanya saya juga pengen tahu, pengen kenalan. Saya kemarin tanya sama asistennya, boleh saya tahu beliau, nanti langsung aja tanya sama beliau. Oke, baik. Ngomong. Iya, baik. Saya bergelut di dunia aura ini kurang lebih 15 tahun ya Ibu ya. Saya panggilnya Ibu aja ya, masanya kan kalau panggil Jeng kan rasanya seusia pantaran gitu ya. Saya panggil Ibu aja ya, enak Ibu. Baik. Saya bergelut di dunia aura ini kurang lebih 15 tahun. Dan kemampuan saya itu dari keluarga sih Ibu, kalau saya lihat dari keluarga saya. Dari kecil itu saya pernah melihat seseorang itu memiliki cahaya. Banyak saya melihat orang dari kecil dari usia 10 tahunan. Saya tuh melihat orang itu kok ada cahayanya, setiap orang tuh ada cahaya, ada yang warnanya kuning, warnanya biru, terus kalau ada lihat orang yang sakit atau orang yang sedih itu pasti warna kuning birunya itu pekat gitu loh Ibu. Jadi saya nggak paham itu, pertama saya nggak paham, ini tuh apa sih? Kenapa kok orang itu ada warnanya, ada cahayanya? Ya saya kira ini mungkin pelajaran mengenai di ilmu biologi kan itu ada warna-warna tentang pelangi. Saya kira itu pelangi. Saya kira itu manusia itu seperti pelangi ya Ibu ya. Jadi saya menganggap itu hanya pelangi aja lah, mungkin pancaran dari pelangi. Terus pada waktu saya kuliah saya di Semarang dulu, saya tambah penasaran lagi mengenai cahaya yang keluar dari tubuh seseorang, karena kan basic saya juga seorang bidan ya Ibu ya, dulu saya sekolah kebidanan. Jadi saya tuh melihat orang yang sakit, kan lihat banyak orang yang sakit, orang melahirkan di rumah sakit, jadi saya tuh melihatnya kok ini kok ada lagi. Saya tambah penasaran di situ, kenapa ada cahaya lagi di situ, apalagi banyak di rumah sakit tuh warna cahaya hitam-hitam itu tambah banyak sekali di situ. Nah, akhirnya saya belajar di situ. Saya mencari tahu lewat Google, apa sih ini cahaya yang keluar dari tubuh manusia itu namanya apa? Apakah itu benar pelangi atau apa? Saya cari tahu di situ. Nah, setelah itu saya belajar, saya dalami lagi. Terus saya ikut pelatihan aura, dari baca-baca buku, dari mengikuti guru-guru saya. Saya pelajari semuanya, alhasil saya membantu pasien-pasien yang ketika saya kerja di rumah sakit, saya membantu menggunakan aura dan ilmu dari pelajaran kebidanan yang pernah saya tekuni selama ini, dan sampai sekarang pun saya juga tekuninya itu Ibu. Apalagi khususnya di bidang rumah tangga sama masalah kewanitaan begitu. Kalau saya berarti bagian yang agak serem-serem ya kalau saya ya. Seremnya bagaimana? Seremnya kan karena kan kalau saya kan lebih condong ke aura-aura makhluk gaib. Ya Oh kan? gitu. Seperti yang Jeng Ratu tadi bilang, kan di rumah sakit itu banyak sekali aura hitam atau aura abu-abu dari satu pasien ke pasien yang lain. Nah, seringkali sebetulnya kalau aura hitam ataupun aura abu-abu yang menyelimuti dari pasien itu bisa dipastikan nggak lama lagi pasien itu meninggal. Iya benar, benar sekali. Apalagi kalau warnanya tuh hitam pekat sekali itu pasti langsung ke kamar jenazah gitu ya Bu ya. Penggambaran seperti itu kan sebetulnya seringkali sudah kita lihat penggambaran. Cuman bagaimana kita seorang supranatural, seorang yang punya mumpuni, itu istilah kasarnya memintakan berkat, memintakan bagaimana biar
ya segala sesuatu kita kembalikan sama Allah ya. Ya, siapa tahu kita bisa membantu biar pasien ataupun orang yang kita lihat itu lebih panjang umur atau lebih bisa bermanfaat untuk keluarganya. Nah, seringkali saya lihat seperti itu gitu loh kalau kita bicara dari segi mistiknya. Tapi ya monggo gitu loh. Karena saya bukannya saya nakuti, tapi seringkali bahwa kadang pun dalam rumah tangga itu juga ada aura-aura hitam yang menyelimuti dari rumah tangga itu. Kalau dari monggo gitu dari batasan dari Iya, Ibu, kita kan saat ini kan saya pengen live bersama Ibu karena saya ingin diskusi mengenai aura dan dunia mistis itu ada hubungannya atau enggak. Nanti kan saya kepengennya tahu lebih dalam lagi mengenai dunia mistis dari Diajeng Kartika sendiri ini, biar sahabat aura itu juga paham begitu ya Ibu ya. Oke, kalau menurut saya itu kan aura itu kan pancaran cahaya dari seseorang. Dalam sudah Ibu? Sinyalnya hilang terus. Oke, menurut sudah, Jen? Kalau menurut saya, masih nge-lag kan? Halo, Jeng Kartika? Sudah jelas? Ya, masih nge-lag. Masih muter-muter punya sampai. Oh, sebentar. Gimana? Sudah jelas? Suara sudah, tapi lah, alhamdulillah. Sudah, oke. Karena wifi-nya di sini bermasalah, Jeng. Jadi ya begitulah. Karena kan di sini kantor ya, jadi banyak yang menggunakan. Tapi ini saya sudah pakai. Oke. Oke, baik. Lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi ya, Jeng Kartika ya. Yes, ya. Kalau menurut saya, selama saya mempelajari dunia aura selama kurang lebih 15 tahun ini kan aura itu merupakan pancaran cahaya ya dalam tubuh seseorang. Itu kalau adanya roda yang berputar dalam tubuh seseorang, karena roda tersebut ada 7 cakra. Cakra itu disebut dengan roda. Kalau 7 cakra tersebut berputar dengan baik, maka pancaran auranya itu akan bagus. Tapi kalau bermasalah dalam cakra tersebut, maka pancaran aura yang keluar itu kurang bagus juga. Kalau itu menurut saya definisi saya seperti itu. Kalau menurut Diajeng Kartika sendiri sebagai ahli spiritual itu aura itu seperti apa ya Diajeng? Biar sahabat aura itu tahu. Bisa dijelaskan dulu Diajeng. Jadi kalau kita bicara aura itu kita tahu sama sih saya juga bahwa dari teori apapun pasti kan akan bilang bahwa aura itu adalah sinar yang menyelimuti tubuh kita, akan bisa memancar melalui cakra-cakra kita, ya kan? Itu kalau kita bicara dari kita tahu bahwa tubuh kita ini mempunyai beberapa unsur, ya kan? Listrik, gerak, panas, kimia, bahkan di dalam itu adalah kalau kita bicara dari bahasa metafisika itu energi bioelektronik, bioelektromagnetik, ya kan. Tapi kalau kita bicara dalam khasanah budaya supranatural itu cuma ada 2 saja, ya kan. Itu adalah aura yang diwujudkan dari luar dan aura yang diwujudkan dari dalam. Aura yang di luar itu bisa muncul itu adalah berdasarkan kehendak ataupun diri kita. Kenapa? Kita stres, kita bahagia, itu bisa terpancar dari enggak cuma dari cakra kok sebetulnya, dari seluruh tubuh kita bisa keluar. Bahkan aura itu tidak hanya dimiliki oleh manusia,
makhluk Mm, hidup mm, mm. itu pun Mm-mm. juga asal dia punya roh, saya bilang punya roh, itu pasti ada auranya, ya kan? Oh, ada orang gitu. Semua ada, gitu. Semua ada aja. Halo. Ya. Cuman Putus-putus Ibu. dari aura yang dari Putus-putus dalam, suaranya. ya, halo, Sinyalnya ya sekarang masih, suaranya ada tapi gambarnya yang gambarnya yang bermasalah. ya tadi gitu gambar Oke. bermasalah, Mm-mm. nggak apa-apa kita sambil Oke. ngobrol aja. Iya lah, Oke, baik. Mm-mm. Mm-mm, geng, geng, geng. abaikan gambar kalau gitu. Oke, baik. Jadi Mm-mm. kalau aura yang dari dalam tubuh kita memancar dari Mm-mm. tubuh kita itu adalah alam yang berhubungan dengan astral ataupun spiritual kita, ya kan? Spiritual, Mm-mm. Benar, benar. ya kan? Spiritual kita. Kenapa? Kalau wong Jawa kenal dengan sedulur papat dan mau mancer. Iya. Panjenengan juga pasti kenal juga wong jenenge wong Jawa, ya kan? Iya, Pasti. Ya, saya ini udah 17 Mm-mm. tahun tinggal di Palembang, tapi Jawa saya nggak Mm-mm. hilang. Jawa Mm-mm. saya nggak hilang karena banyak Mm-mm. yang hal-hal yang di sini saya memang konsisten dengan eh, supranatural kejawen. Jadi supranatural kejawen itu hal-hal yang berhubungan, bukan kejawennya. Kalau kejawennya itu kan nilai-nilai yang tentang kehidupan kita dan sebagainya. Tapi saya lebih mempelajari tentang potensi yang ada dalam diri kita, gitu. Ya, potensi yang ada dalam diri kita ini akan kita pancarkan seperti apa? Contoh, bagaimana sih kala kita dalam kondisi stres, dalam kondisi kita nggak bagus, dalam kondisi kita nggak baik, rezeki seret, rumah tangga hancur, tapi aura kita tetap memancar, kan gitu. Ya, itu deh. Saya nanti monggo seneng Ratu Aura ahlinya kan gitu. Oke, oke, Diajeng. Tadi kan Diajeng bilang kalau semua tidak hanya manusia saja memiliki aura ya Diajeng ya, tapi makhluk hidup yang memiliki roh itu juga ada auranya, ya kan Jeng ya. Berarti kalau benda, misalkan ada mustika, keris, terus meja, kursi itu menurut Diajeng sendiri itu ada auranya nggak? Kalau menurut saya ini ya, kalau menurut saya semua yang ada di muka bumi ini itu ada auranya, tapi aura setiap benda mati dengan benda hidup dengan makhluk hidup itu pasti berbeda. Nah itu menurut saya, pandangan saya. Kalau menurut pandangan Jeng Kartika sendiri ini bagaimana? Biar sahabat aura itu tahu menurut spiritualnya gitu. Jadi gini, sama dari luar dan dari dalam, esoterik dan esoterik. Di sini ekso dan ekso. Jadi gini, bahan dari mustika itu apa sih sebetulnya, saya tanya? Bahan dari mustika itu apa? Seandainya bahan dari mustika itu kayu itu kan sendiri sudah ada rohnya, sudah ada. Nah itu pada saat dibentuk menjadi satu mustika itu dengan sendirinya, atau galek kelor atau apa, kan sudah ada energi ataupun kekuatan yang ada di dalamnya. Kayunya sudah ada, dan ada, kalau orang spiritual bilang, orang supranatural bilang, itu ada kodamnya, ada leluhurnya dan sebagainya, tergantung energinya seperti apa gitu. Oh gitu, tergantung kita yang mengisinya gitu ya, Diajeng. Belum tentu kita isi, karena bawaan barang itu juga ada, karena sudah ada energi auranya ya Jeng ya. Sudah ada isinya. Benar. Tinggal bagaimana kita nanti pada saat menyelaraskan atau memblessing istilah sekarang ini, bagaimana kalau ya ngisi yang wong Jawa ngomong kan gitu. Iya benar, isi. Oke. Tadi kan Diajeng bilang kalau aura itu ada dua segi ya tadi ya. Berarti itu kalau menurut saya kan aura itu sifatnya alami dan bisa dilihat dengan kasat mata. Nah kalau menurut spiritualnya Diajeng Kartika ini, aura ini bersifat alami atau semacam kodam pendamping yang ditransfer? Kan banyak orang yang tanya nih, aura itu seperti kodam pendamping ya Bratu? Nah biar sahabat aura tuh paham betul kodam pendamping atau aura bedanya itu seperti apa. Nah monggo Diajeng yang jelaskan dulu biar sahabat aura tuh paham. Jadi sebetulnya makhluk hidup itu tadi awal kita sepakat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah mempunyai sinar, mempunyai roh, ya kan? Dan itu kalau sifatnya dia hidup, pasti dia ada rohnya, dan dia mati dia akan hilang, seperti itu. Iya benar. Kan ya. Kalau itu bersifat dia kodam,
kalau dia bersifat apa namanya itu sifatnya alami, itu tidak bisa diisi ataupun apa. Tapi untuk memperkuat aura itu bisa cara banyak, bisa datang ke tempat Ratu Aura, monggo itu untuk memperkuat aura kan gitu kan. Iya. Kalau aura dasar kita itu pasti ada, nggak mungkin. Nah, kalau sifatnya isian itu seperti kita membersihkan aura, memperkuat aura dia agar apa tujuannya seperti apa. Kalau aura makhluk gaib, nah itu aura makhluk gaib, kalau kita bicara tentang makhluk gaib banyak sekali sebetulnya, karena kita mengenal ya kalau Berarti aura itu bukan kodam pendamping, semacam kodam pendamping gitu ya, Diajeng ya. Berarti berarti benar. Iya, memang beda ya Diajeng ya, karena selama ini saya juga menjelaskan kepada sahabat aura yang bertanya kepada saya, apakah aura itu semacam kodam pendamping? Saya jawab bukan, karena kodam pendamping itu orang yang diisi oleh seseorang, tapi kalau aura itu dalam diri kita sendiri. Dan kalau aura itu kan memang sudah ada sejak kita lahir ya Diajeng ya, benar ya? Iya. Oke. Kalau menurut Diajeng itu kan, kalau menurut saya, kalau manfaat dari aura itu banyak sekali ya Diajeng ya. Bisa untuk masalah rumah tangga, seperti banyaknya klien saya yang memiliki masalah rumah tangga, entah itu masalah perselingkuhan atau pengkhianatan dalam rumah tangga, itu kan banyak sekali klien saya datang ke saya karena memang manfaat dari aura itu banyak sekali. Nah, menurut Diajeng sendiri nih, manfaat dari aura sesuai dengan spiritual tuh untuk apa sih Diajeng? Selama ini Diajeng gunakan tuh membantu kliennya Diajeng itu untuk apa saja begitu? Sebetulnya sama ya, kalau kita tujuan untuk membantu masyarakat itu biar dia keluar dari satu masalahnya. Tapi kalau karena saya ini seorang guru, ya kan, saya lebih sangat menerima orang itu harus bisa menyelesaikan satu masalahnya dia sendiri. Contohnya kenapa saya bilang saya bisa menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Aura itu gampang kok, bisa dilakukan di rumah dia sendiri, bisa dilakukan banyak cara dengan banyak. Tapi kalau memang mau yang lebih tajir, yang lebih kuat ya tetap harus datang ke ahlinya. Nggak mungkin kan apa namanya? Kadang kita kan kurang percaya diri. Contoh, kadang sudah cantik nih, tapi tetap harus cari pakai lipstik, ayo dong pakai bedak dan sebagainya kan gitu. Padahal nggak usah pakai, apa udah cantik kan gitu. Terus kodam pendamping tadi sebetulnya gini, kalau kita bicara kodam pendamping yang paling bagus itu adalah diri kita sendiri. Kita sudah punya dulur papat kelima pancer, dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau kodam pendamping kita macan, ya aura kita nanti galak banget toh ya. Jadinya kan ngamuk terus. Iya, ngamuk nanti, menerkam nanti. Sama teman galak dan sebagainya. Macan kan benar. Baiknya kalau pas tidur. Iya, berarti manfaat dari aura itu banyak sekali ya Diajeng ya. Oh iya Diajeng, saya ada pernah tanya nih, ada yang bertanya kepada saya Diajeng. Berarti saya tuh pernah dengar kalau buka aura itu langsung, misalkan saya kepengen dapat jodoh langsung buka aura, itu langsung teman saya tuh langsung menemukan jodohnya, langsung ketemu dengan pacar seorang wanita. Itu benar apa salah sih Bu Ratu? Nah, kalau menurut saya, kalau sesuai dengan klien saya yang datang ke tempat saya, itu buka aura itu tidak hanya sekali saja, karena kan energi negatif seseorang itu kan pasti beda-beda ya Diajeng ya, pasti banyaknya tipisnya energi negatifnya itu kan tergantung orangnya itu. Jadi kalau buka aura sekali saja itu memang susah, tidak bisa langsung mendapatkan jodoh, tidak bisa seperti sulap ya, hari ini buka aura besok sudah dapat jodoh. Nah, seperti kalau teori dengan saya selama ini yang saya lakukan kepada sahabat saya, klien saya. Nah, kalau menurut Diajeng sendiri bagaimana? Kalau buka aura dari Diajeng sendiri ini, apakah langsung dibuka, langsung besok dapat jodoh, atau langsung dibuka, besok suaminya nggak selingkuh lagi, atau bagaimana nih, Kiai? Konsepnya tuh bagaimana? Kita ini kan bukan tukang sulap, ya kan? Iya. Yang benar sekali. Kita yakin bahwa jodoh, rezeki, maut itu ada semua di tangan Allah, ya kan?
Iya, Yang benar. tugas kita ini adalah nyapuin jalan, tugas kita adalah membersihkan aura dia, Mm-mm. biar medan energi, medan aura dia dengan seandainya dengan suaminya sama. Seandainya dia Mm-mm. biru, suaminya kuning, kan nggak mungkin nyambung, ya kan? Mm-mm. Kalau dia biru, ya kan? Dia biru, suaminya biru, biru muda, dia biru tua, itu kan masih ada nyambungnya. Nah, tugas kita Mm-mm. adalah itu aja, merubah bagaimana biar aura antar mereka kedua, dua-duanya itu nyambung. Seandainya mereka mau cari jodoh nih, yang penting Mm-mm. energi medan magnet ataupun aura dia itu besar dan bagus, Mm-mm. mancarnya. Tinggal kayak signal, begitu kita nyalain IG, kalau channelnya sama kan pasti nyambung. Ya kan, Mm-mm. ada Jeng Ratu, ada saya, ada Mm-mm. juga yang bergabung di sini kan, yang nonton. Mm-mm. Nah ini kan Iya, iya. satu channel pasti kan. Nah tinggal masalah jodoh ya monggo kan gitu. Oh itu baik Mm-mm. kan, jodoh tidak harus langsung begitu melihat langsung berjodoh kan, ya enggak Mm-mm. gitu juga kan gitu. Oke, ada yang nanya lagi nih, Jajeng. Ya, Berarti kalau saya buka aura jodoh itu, apa saya hanya mengandalkan buka aura saja, atau saya perlu melakukan hal-hal yang lain, atau saya hanya cukup di rumah saja, terus ada jodoh saya datang sendiri itu, atau bagaimana ya, Dok? Kalau menurut saya nih, kalau selama ini klien saya yang pengen buka aura jodoh, saya tidak hanya membuka aura jodohnya saja, tapi saya juga mengajarkan bagaimana sih caranya mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena kan kalau ketemu dengan jodoh yang sembarangan itu kan nanti saya juga yang disalahkan. Kalau saya seperti itu ya Diajeng ya, ada ya, prosesnya, ada tahapnya ya, biar sahabat aura ya. semua itu tahu kalau buka aura itu tidak seperti sulap, hari ini buka aura besok langsung dapat jodoh. Lah, kalau menurut Diajeng sendiri, kalau buka aura menurut Diajeng sebagai ahli spiritual itu menggunakan kodam yang hari ini dibuka besok langsung dapat jodoh itu, atau bagaimana Diajeng? Bisa dijelaskan terlebih dahulu. Seperti tadi bilang bahwa kita ini adalah mengoptimalkan potensi yang kita punya. Seperti ya, potensi yang kita punya ini adalah kita akan bekerja dengan sendirinya, aura, energi semuanya akan bekerja dengan sendirinya. Jadi bukannya dengan kodam memasukkan kodam, saya dengan murid-murid saya paling paling dengan hal-hal kayak gitu, karena yang saya ajarkan ke mereka adalah harus mengoptimalkan yang kamu punya, ya kan, tentunya lah Iya batin, benar. ya, lahir dan batin. Jangan Iya kalau benar kita sekali, punya, usaha lahir dan batin. Jangan hanya ya mengandalkan buka aura saja gitu ya Diajeng ya. nggak mungkin, kan gitu. Iya. Begitu kita lihat itu ganteng, ternyata nggak punya duit, ya nggak mau juga kan gitu. Iya benar sekali. Logikanya seperti itu. Iya benar sekali. Jadi kalau kita bicara kodam, kita bicara leluhur, itu hanya sifatnya mendampingi aja. Tapi kalau untuk hal-hal yang berhubungan kayak gini, optimalkan aja kita punya, pancarin Iya aja benar. energi kamu dari semua cakra kita, dari semua energi kita, pori-pori kita, Iya simbol-simbol roh, benar. itu nanti akan dengan sendirinya akan menjaring orang-orang yang bagus dan baik untuk kita. Gitu. Jadi bukan Benar. cuma setelah kita bedah dia dapatnya, ya masalahnya masalah jodoh ini sulit ya, kayak ganteng ataupun yang cantik, kaya dan sebagainya, tapi kenyataannya nggak bahagia karena ternyata Iya. ya kan, karena ternyata ya itu tadi, rumah tangga tidak hanya cukup dengan hal itu, tapi masih Iya. banyak, harus saling Iya masih pengertian, banyak lagi. gitu ya. Iya. Saling pengertian, harus saling sayang, komunikasi yang paling penting Ya, gitu ya Diajeng ya. Biar rumah tangga tuh harmonis, bahagia gitu ya. diajak komunikasi aja sulit, apa Iya. ya, nyambung gitu. Enggak enggak mesti istrinya tuh cantik, enggak mesti suaminya ganteng. Tapi kalau komunikasinya kurang, terus kenyamanannya juga kurang, pasti rumah tangga nggak bakal harmonis, begitu ya Diajeng ya. Oh iya, sama aja. Iya, benar sekali. Ya Diajeng, tanya lagi nih. Ada yang tanya satu lagi ya Diajeng ya. Penyebab aura tertutup itu menurut Diajeng. Kalau menurut Diajeng itu bagaimana nih Diajeng? Penyebab aura bisa tertutup itu apa karena ditutup oleh santet orang yang nggak suka sama dia, atau karena sikapnya yang jahat sama seseorang, atau bagaimana nih menurut Diajeng sendiri? Jadi Kalau menurut saya sih memang dari diri sendiri sama orang lain ya. Kalau menurut saya ya Diajeng ya. Kalau
sesuai spiritualnya Diajeng. Sebetulnya sama aja, gitu. Bahwa kita ini tertutup auranya itu bisa terjadi karena diri kita sendiri. Contoh diri kita sendiri karena kita stres, depresi, salah makan, apa namanya, begadang, terus apa namanya, narkoba atau apa, itu dengan sendirinya aura kurang kita menjaga pola sehat, hidup sehat gitu ya Diajeng ya. Betul, gitu kan. Yang kedua, aura bisa jelek itu karena bisa jadi karena lingkungan kita, lingkungan keluarga kita. Kenapa saya bilang lingkungan keluarga kita? Lingkungan keluarga kita yang tidak bagus itu akan menjadikan kita, kalau kita di lingkungan nggak bagus, pasti kita akan sedikit banyak akan mengikuti. Tapi kalau kita di lingkungan yang selalu positive thinking, yang selalu saling mendukung, itu insya Allah akan bagus. Iya, karena kan sifat aura itu kan memang mempengaruhi ya Diajeng ya, dapat dipengaruhi ya. Kalau kita hidup di kalangan keluarga yang auranya positif ya kita tetap tertular auranya positif. Kalau kita hidup di kalangan aura negatif ya tetap tertular aura yang negatif tadi ya Diajeng ya. Yang ketiga adalah aura kita akan jelek karena apa? Karena ada unsur-unsur dari leluhur kita. Kenapa saya bilang unsur leluhur kita? Kalau saya orang supranatural, ada leluhur-leluhur kita yang mendampingi. Kadang kita lihat nih anak kecil nangis atau apa, tahu-tahu nangis, ya kan? Itu bisa jadi leluhurnya saking sayangnya ngikutin, atau aura-aura yang terus ada leluhurnya yang terlalu sayang, jadi ini orang nggak nikah-nikah, itu bisa juga, ya kan? Sering terjadi. Jadi auranya dia tertutup. Makanya saya tadi bilang, aura bisa tertutup karena diri sendiri, karena keluarga, karena leluhur. Yang ketiga adalah seperti yang Ceng Ratu tadi bilang, itu adalah karena dibikin orang, disalahin orang. Terus saya nggak suka, saya nutupin aura kamu, aura rezeki kamu. Nah itu dengan sendiri itu bisa. Jadi gitu. Oke, baik loh Diajeng. Sudah jelas nih, pertanyaan sangat banyak sekali nih untuk Diajeng nih, karena kan saya memang pengen diskusi ya, biar paham lah mengenai dari segi aura yang saya pahami dan dari segi aura spiritual itu seperti apa, seperti itu ya Diajeng ya. Ceng Ratu tinggal di mana, Ceng? Saya tinggal di Kudus. Di Kudus ya? Oh saya udah di Kudus. Ziarah ke Menara ya, Menara Kudus ya. Saya hobi ziarah ke Wali Songo tuh. Jadi diri dari Palembang ke keliling ke sana gitu. Tapi sekarang wis tua itu jadi. Usianya berapa nih Diajeng Kartika? Kok kelihatan masih muda sekali nih? Apa memang menggunakan aura biar terlihat awet muda nih Diajeng? Alhamdulillah gitu kan. Ini saya sudah setengah abad. Oh, setengah abad. Setengah abad berarti 50 tahun ya Diajeng? Iya, setengah abad. Oh iya. Alhamdulillah. Dari kesehatan aja. Kesehatan, iya. Tapi usianya masih kelihatan 30-an lah Diajeng. Waduh, katarak. Belum kelihatan kalau usianya setengah abad Diajeng. Kalau usia saya baru 30-an Diajeng. Wah, seanakku berarti. Anjir. Sudah memiliki berapa anak ini putra nih Diajeng? 2 saya. Oh 2, sama berarti Diajeng. Saya juga 2. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Apa namanya? Alhamdulillah sudah bisa bergabung ini Ceng Ratu. Iya. Sama-sama loh. Kaget. Kok tumben saya yang dipilih ini padahal banyak tuh kan? Gitu. Iya banyak, tapi saya lebih ada energi aura yang ada ketertarikan untuk live streaming bareng, ngobrol bareng sama Diajeng Kartika ini. Saya berterima kasih banyak loh. Matur nuwun itu banyak sekali. Nah itu dibilangin apa Billy itu Mbak umur belasan itu. Sudah kepala 3 ini. Oh iya. Banyak alhamdulillah teman-teman kita yang gabung di acara Ceng Ratu ini. Terima kasih banyak loh, kapan-kapan. Ada waktu kalau apa namanya
ke Sumatera, ke Palembang. Iya, kabar ya. baik. Iya, baik. Nanti kalau praktek ke Sumatera, ke Palembang, nanti dikabari bisa mampir ke tempatnya di Ajeng Kartika nantinya. Insya Allah, monggo. Iya, kalau di Ajeng Kartika pulang ke Jawa, nanti bisa mampir ke kantor saya atau ke rumah saya. Monggo Insya silahkan. Allah. Rumah saya, kantor saya terbuka untuk di Ajeng Kartika Oh, nantinya. matur nuwun. Saya Nggih. kalau nggak COVID ini biasanya sebulan sekali saya pulang ke Solo karena ibu saya masih ke Solo. Oh gitu, iya baik. Iya. Saya mohon maaf loh Diajeng sudah mengganggu waktunya Diajeng Kartika Sama-sama, siang matur hari nuwun. ini. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih sudah ngobrol bareng dengan saya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Aura semuanya ya Diajeng ya. Insya Allah. Iya, Oke, iya. matur Terima nuwun. kasih Diajeng, Ya, suwun nggih. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini dan terima kasih juga buat Diajeng Kartika yang sudah bergabung di live streaming saya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat manfaat untuk sahabat Aura semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.